Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman, kita melanjutkan topik perkuliahan kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik mengenai bagaimana makanan kemasan mempengaruhi estetika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share mengenai pentingnya ya mengkonsumsi makanan kemasan yang baik dengan cara yang benar agar kita terhindar dari berbagai masalah yang berkaitan dengan estetika. Baik, langsung saja. Ya, adapun yang akan saya bawakan pada hari ini, yang pertama pendahuluan, kemudian kandungan gizi dalam makanan kemasan, kemudian konsumsi makanan kemasan kaitannya dengan estetika, dan bagaimana cara konsumsi makanan kemasan yang baik dan benar agar tidak menimbulkan masalah, serta kesimpulan. Baik, yang pertama sebagai pendahuluan seperti yang kita sudah sepakati bahwa estetika itu tidak hanya membahas mengenai kesehatan kulit atau kesehatan kecantikan kulit ataupun yang berkaitan dengan kecantikan, tetapi memiliki makna yang lebih luas. Dan kita sepakat bahwa pembahasan gizi dan estetika itu mencakup mengenai kesehatan kulit, kesehatan rambut, kesehatan gigi, mengenai berat badan, IMT ataupun status gizi, kemudian kesehatan mental, dan juga aroma tubuh, kesehatan reproduksi, dan juga proses penuaan atau aging. Dan tentu saja kondisi tersebut dipengaruhi salah satunya oleh makanan yang dikonsumsi oleh kita semua ya, sehingga dapat mempengaruhi masalah-masalah ataupun dapat mempengaruhi kondisi yang berkaitan dengan estetika tadi. Dan tentu saja salah satu jenis konsumsi yang pengaruhnya sangat besar adalah makanan kemasan. Makanan kemasan seperti yang kita ketahui berdasarkan referensi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), makanan kemasan adalah pangan atau bahan pangan yang disimpan di dalam kemasan. Kita tahu bahwa pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari hayati, semua produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya. Intinya bahan pangan adalah bahan yang dimakan. Selain itu ada pangan olahan. Pangan olahan merupakan makanan atau minuman hasil proses ya dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi pangan olahan dan pangan merupakan sama-sama makanan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, makanan kemasan tentu saja tidak lepas dari definisi kemasan itu sendiri. Kemasan artinya bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun yang tidak bersentuhan langsung. Jadi, kalau kita memaknai makanan kemasan atau pangan kemasan adalah ya bahan pangan yang berada di dalam bahan pangan yang berada di dalam kemasan. Jadi seperti itu teman-teman semua. Nah, makanan kemasan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makanan-makanan yang lain. Ya, makanan segar. Tentu saja makanan kemasan karena ada kemasannya. Kalau tidak ada kemasannya maka bukan makanan kemasan. Berkaitan dengan makanan kemasan, kita perlu ketahui bahwa dalam makanan kemasan juga mengandung zat gizi. Apa saja? Ya, makanan kemasan memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda tergantung dari bahan pangan yang ada di dalamnya atau bahan pangan utamanya. Dan secara umum kita ketahui bahwa kandungan gizi yang ada dalam makanan kemasan biasanya mengandung informasi zat gizi makro, vitamin, mineral ya. Jadi karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Selain itu ada zat lainnya. Zat lainnya inilah yang biasa menjadi perhatian ya, menjadi perhatian bagi BPOM. Apa saja yang merupakan zat lainnya biasa kita sebut bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat ataupun bentuk pangan. Bahan tambahan pangan itu sendiri terdiri dari berbagai jenis. Ada yang sebagai penguat rasa, ada sebagai antioksidan, ada sebagai pemanis, pengawet maupun pewarna. Nah, berbicara mengenai bahan makanan dalam kemasan, ya kaitannya dengan
estetika itu ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya. Di sini apa saja ya pengaruh makanan kemasan terhadap estetika. Dari beberapa referensi yang sudah dibaca bahwa ada beberapa hal ya yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, kelebihan berat badan. Kita ketahui bahwa makanan kemasan itu mayoritas mengandung tinggi energi ya, termasuk tinggi gula dan juga tinggi lemak. Sehingga jika konsumsi makanan kemasan ini secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan berat badan dan bisa menyebabkan obesitas. Jadi perlu kita ketahui bahwa makanan kemasan identik dengan makanan yang tinggi energi ataupun tinggi gula atau lemak. Nah, selain itu, selain dapat meningkatkan kelebihan berat badan, beberapa artikel juga menyebutkan bahwa makanan kemasan yang manis, ya tinggi gula, itu dapat merusak gigi. Jadi tentu saja ini jika kita tidak menjaga kebersihan gigi ya, maka gigi akan lebih mudah rusak. Selain itu, makanan yang manis ya berdasarkan literatur juga dapat menyebabkan jerawat. Jadi ada berbagai macam penyebab jerawat, termasuk salah satunya adalah konsumsi makanan yang manis. Nah, hal ini tentu saja mempengaruhi estetika kita ya, berat badan. Jika kita tidak ideal, tentu saja estetikanya kurang. Termasuk gigi ya, jika giginya tidak bagus, rusak, ya biasanya estetikanya juga akan kurang. Dan pengaruh atau dampak makanan kemasan lainnya terhadap estetika itu berkaitan dengan kondisi kesehatan dan juga alergi. Ya, selain tinggi tinggi energi maupun tinggi lemak atau gula, makanan kemasan biasanya mengandung bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan itu tadi sudah saya jelaskan. Ya, misalnya pada produk roti atau tepung itu menggunakan BTP pengawet. Pengawet seperti N-ametasulfat itu dapat menyebabkan alergi pada kulit. Dan beberapa tambahan pangan lainnya yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Oleh karena itu, pentingnya sebelum mengkonsumsi makanan berkemasan, kita harus membaca label pangan pada kemasan. Labelnya itu ada banyak informasi, termasuk salah satunya adalah informasi nilai gizi yang ada di dalam label tersebut. Informasi nilai gizi ini terdiri dari berbagai jenis informasi ya, termasuk serving size, ya cara konsumsi, kemudian kandungan gizi ataupun juga zat-zat lain yang ada di dalamnya. Biasanya untuk bahan tambahan pangan itu ada di daftar komposisi bahan. Oke, terakhir, bagaimana sebaiknya kita mengkonsumsi makanan kemasan ya. Jadi, langkah yang paling baik untuk mengkonsumsi makanan kemasan adalah, oh ya, sebelum itu kita perlu tahu bahwa tidak ada larangan untuk konsumsi makanan kemasan. Ya, semua makanan itu bisa dikonsumsi. Namun, teman-teman perlu ketahui bahwa yang perlu diperhatikan bagaimana cara mengkonsumsinya agar tidak menyebabkan masalah kesehatan. Dan seperti apa? Di sini saya ada 4 hal ya yang penting. Yang pertama, perhatikan informasi pada label kemasan. Ini wajib dilakukan karena jika kita tidak melihat informasi, kadang kita akan kehilangan informasi dan tidak tahu ya, khususnya jika ada bahaya atau zat yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Tidak usah jauh-jauh, misalnya ya kandungan gulanya saja ya. Jika dia tinggi gula, maka itu berbahaya khususnya bagi orang yang diabetes. Atau kandungan natrium ya, biasanya natrium ada ya, makanan yang berkemasan tinggi pengawet, tinggi natrium. Biasanya pengawet kan bagian dari natrium. Jika tinggi natrium maka ya hati-hati untuk menderita hipertensi maupun obesitas. Selain memperhatikan informasi, kita juga perlu mengetahui bahwa sebaiknya ya tidak mengkonsumsi makanan kemasan, khususnya dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada saat sekarang kita dalam kondisi pandemi, kita harus mempertahankan daya tahan tubuh dengan baik ya. Jadi jika tidak mendesak, sebaiknya tidak usah dikonsumsi. Makanan segar lebih baik dibandingkan makanan kemasan. Ya. Kemudian jika ingin mengkonsumsi, sebaiknya konsumsi secukupnya, tidak berlebih, tidak terlalu sering ya.
Jadi jangan tiap hari mengkonsumsi makanan kemasan atau setiap makan, ya itu juga perlu diperhatikan karena yang berlebih pasti tidak baik. Kemudian bijak dalam memilih makanan kemasan. Ya, pilihlah makanan kemasan yang padat gizi ya, karena memang tidak semua makanan kemasan itu tinggi kalori, tinggi energi. Ada juga makanan kemasan yang diperuntukkan untuk kesehatan. Jadi pilih yang padat gizi. Padat gizi artinya kaya akan sumber zat gizi, mulai dari protein, vitamin, dan mineral, bukan hanya sumber kalori. Jadi keempat hal ini yang bisa teman-teman praktekkan dalam mengkonsumsi makanan kemasan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Ya, dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Stay safe and healthy. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.